Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jessica Wulandari dengan NIM O1A12023 kelas Farmasi A. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya melalui PPT yang telah saya rangkum dari berbagai sumber. Baik, langsung saja berikut rangkuman mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Pencernaan secara umum. Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjar yang mencerna. Fungsi sistem pencernaan adalah memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan bagi tubuh. Struktur histologi umum saluran pencernaan. Yang pertama, lapisan mukosa terdiri atas epitel pembatas, lamina proparia yang terdiri dari jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah kapiler dan limfe, dan juga sel-sel otot polos. Kadang mengandung juga kelenjar-kelenjar dan jaringan limfoid dan muscularis mucosae. Yang kedua, submukosa terdiri atas jaringan penyambung jarang dengan banyak pembuluh darah dan limfe, plexus saraf submukosa dan kelenjar-kelenjar dan jaringan limfoid. Yang ketiga, lapisan otot tersusun atas sel-sel otot polos, kumpulan saraf dan pembuluh darah dan limfe. Yang keempat, ada serosa, merupakan lapisan tipis yang terdiri atas jaringan penyambung jarang dan epitel gepeng. Kemudian, organ-organ pencernaan. Yang pertama, ada rongga mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam anus. Proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Yang pertama, secara mekanis. Pencernaan secara mekanis terjadi di rongga mulut, yaitu penghancuran makanan oleh gigi yang dibantu lidah. Yang kedua, secara kimiawi. Pencernaan kimiawi terjadi di dalam rongga mulut, usus, dan lambung dengan bantuan enzim. Lalu, enzim di setiap organ pencernaan. Yang pertama itu ada enzim amilase. Enzim amilase berfungsi memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Yang kedua, enzim protease berfungsi memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino asid. Yang ketiga, ada enzim lipase berfungsi memecah zat lemak dalam makanan agar lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Yang keempat, ada enzim maltase berfungsi mengubah gula maltosa hasil enzim amilase menjadi glukosa dan dapat menyimpannya sebagai cadangan makanan dalam bentuk glikogen. Yang kelima, ada enzim laktase berfungsi menghancurkan maltosa. Dan yang terakhir yaitu enzim sukrase berfungsi memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Penyakit yang terkait enzim pencernaan. Yang pertama ada gangguan metabolik dan yang kedua penyakit Gaucher. Gangguan metabolik paling sering disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan dalam keluarga. Kelainan genetik ini mempengaruhi kinerja kelenjar endokrin dalam menghasilkan enzim yang digunakan dalam proses metabolisme. Akibatnya, jumlah enzim yang dihasilkan akan berkurang atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Penyakit Gaucher disebabkan oleh kurangnya enzim glukocerebrosidase yang diproduksi tubuh. Jika tubuh mengalami kekurangan enzim tersebut, tubuh tidak dapat memecah lemak dengan baik. Obat untuk mengatasi penyakit gangguan metabolik dan penyakit Gaucher serta cara kerja obatnya. Yang pertama, gangguan metabolik. Diagnosisnya umumnya sejak bayi baru dilahirkan, gejala akan gangguan metabolik sudah muncul sehingga dapat didiagnosis dengan melakukan tes screening. Jika saat lahir gangguan metabolik gagal dideteksi, biasanya tidak akan didiagnosis, sehingga pengidap merasakan gejalanya untuk pertama kali. Jika pengidap sudah mengeluhkan gejalanya, dokter bisa mendiagnosis sebagai
bagian besar gangguan metabolik melalui tes DNA. Penanganannya itu mengurangi atau menghilangkan asupan makanan atau obat yang tidak dapat diolah tubuh secara normal, mengeluarkan zat racun yang gagal dikeluarkan oleh tubuh, dan mengganti enzim atau zat kimia lain yang hilang atau tidak aktif sehingga metabolisme dapat mendekati normal. Tindakan pengobatannya yang pertama, mengkonsumsi suplemen pengganti enzim untuk membantu proses metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan zat berbahaya hasil metabolisme dari darah menggunakan zat kimia tertentu. Yang ketiga, diet khusus yang menghilangkan beberapa jenis nutrisi yang tidak dapat diserap dengan baik oleh tubuh. Yang kedua, penyakit Gaucher. Pengobatannya yang pertama itu terapi penggantian enzim, menerima dosis enzim intravena setiap 2 minggu untuk meningkatkan kadar glukocerebrosidase. Yang kedua, transplantasi sumsum tulang, melakukan kemoterapi, terapi radiasi atau juga bisa keduanya. Yang ketiga, perawatan lain, dilakukan operasi penggantian sendi untuk mengembalikan fungsi sendi. Pencegahannya yaitu setidaknya dapat dibantu dengan penerapan gaya hidup sehat, dengan mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga, dan menghindari stres. Istirahat yang cukup juga dapat membantu meminimalisir penyakit Gaucher. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.